Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahut, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab berkatanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Tema kita saat ini, berjuang meminta. Berjuang meminta. Setiap kali pernah takut dan khawatir ketika menghadapi penderitaan. Yakub pun juga takut menghadapi kakaknya Esau, karena utusan Yakub berkata bahwa engkau akan mendatanginya dengan 400 orang. Kejadian 32 ayat 6. Yakub takut kepada Esau karena ia ingat Esau berjanji akan membunuhnya karena telah mengambil berkat kesulungannya yang seharusnya Esau dapatkan. Kejadian 27 ayat 41. Ketakutan Yakub mendorongnya untuk berdoa kepada Tuhan, ayat 9 sampai 12. Namun ia berusaha membuat kakaknya Esau tidak marah kepadanya dengan cara memberikan persembahan kepada Esau yang dijaga oleh para budak Yakub, sedangkan Yakub dan keluarganya bermalam di perkemahan, ayat 15 sampai 21. Pada saat bermalam itulah seorang pria Tuhan bergulat dengan Yakub sendirian. Ayat 24, di dalam pergumulan tersebut Yakub meminta berkat darinya. Ayat 26b, meminta berkat darinya berarti Yakub mencari jaminan darinya bahwa keturunannya akan bertahan dan menciptakan bangsa yang telah ia janjikan. Pasal 28 ayat 13 sampai 14 dan 31 sampai 3 dan 13. Kenneth at Matthews, Genesis 11
ayat 27 sampai 50 dan 26. Hal ini adalah tanda ia benar-benar merendahkan diri dan berserah kepadanya akan nasibnya sebelum bertemu Esau. Dalam perjanjian baru, Petrus menasihati orang percaya untuk merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat dan menyerahkan semua kekhawatirannya kepadanya karena Dia Maha Kuasa dan kasih yang memelihara hidup. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7, kemahakuasaan dan kasihnya telah ia tunjukkan melalui penebusan Kristus yang telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Dan selalu menyertai kita melalui Roh Kudus. Matius 28 ayat 20. Yesus yang telah mengalahkan dosa, iblis, dan kematian pasti menghapuskan segala penderitaan kita kelak pada waktu Ia datang ke dunia kedua kalinya. Kita adalah manusia lemah, terbatas, dan berdosa yang bisa khawatir dan takut menghadapi kesulitan. Tapi sebagai orang percaya, ingat bahwa kemenangan yang telah Kristus berikan kepada kita dan akan Ia berikan kepada kita kelak. Marilah kita terus hidup bersandar kepada kemenangan Kristus yang terus menguatkan kita senantiasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini tidak terlepas dari persoalan. Entah persoalan itu adalah kita sendiri yang mengakibatkan atau orang lain juga mengakibatkan persoalan itu terhadap diri kita. Tetapi yang jelas, semasa kita ada di dalam dunia pasti banyak persoalan dan pasti banyak probleman hidup yang harus kita lalui bersama-sama. Dengan demikian, maka kita harus berjuang meminta kepada salah seorang, yaitu Tuhan atau Allah, yang dapat menolong kita dalam kesulitan itu. Hanya Dialah harapan satu-satunya yang bisa menolong dan ada di dalam setiap saat dan setiap waktu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah lalai datang dan meninggalkan Tuhan. Jika kita lalai dan tidak kita datang kepada Tuhan, maka yang kita alami tiap-tiap hari pasti kekhawatiran karena kita manusia. Tetapi jika kita selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sama seperti Yakub di sini, maka pasti Tuhan menolong kita dan memberikan kekuatan kepada setiap persoalan dan masalah yang kita alami. Itulah sebabnya barang siapa yang datang kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan, ia tidak takut dan bimbang. Bukan karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada persoalan, tetapi ia kuat. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Allah sendiri mengingatkan kami bahwa kami harus berjuang dan berserah terus kepada Tuhan. Dengan cara itu pasti Tuhan mendatangkan kebaikan dan menolong kami dalam setiap pergumulan. Ajarkan kami tetap setia dan menanti janji-Mu bagi kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.